Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua, anak-anakku kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2. Apa kabar Anda semuanya? Sudah lama sekali tidak ketemu, dan di tahun ajaran baru 2020-2021 kita bisa ketemu lagi. Dan saya selamat ya yang sudah naik kelas 12, dan saya harapkan Anda tidak bermalas-malas lagi karena sudah di ujung kelas untuk SMA. Nah, untuk anak-anak semuanya pada pembelajaran kimia pada tahun ajaran 2020-2021 masih bersama Pak Dani untuk mengajar Anda, dan di kelas 12 ini ada 11 kompetensi dasar yang Anda akan ampuh ya. Nah, nanti akan kita tampung ada 5 atau 6 ya di semester 1 yang tadi, dan di semester 2 nya ada 5 kali. Nah, untuk anak-anak semuanya di semester 1 ya ada KD 3.1 kompetensi dasarnya itu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yang di malam hari ini penurunan tekanan uap, kemudian tekanan kenaikan titik-titik, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, untuk Anda tentunya dalam bahasa kelarutan Anda pasti sudah pernah belajar di kelas 10 tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, ini tentunya ada kaitannya dengan sifat koligatif larutan ya. Tentunya ada tentang larutan yang kita pelajari. Nah, untuk anak-anak lebih jelasnya nanti Anda bisa simak slide tutorial PowerPoint-nya berikut ini. Anak-anak 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2 mengawali pembelajaran jarak jauh kita. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Ya, selesai. Nah, untuk anak-anak materi pertama yaitu sifat koligatif larutan. Tentunya saya berharap materi di kelas 10 tentang larutan elektrolit dan non elektrolit Anda masih ingat ya, contoh-contoh larutan elektrolit itu apa, kemudian non elektrolit itu apa. Nah, ini ada kaitannya sedikit dengan materi di semester 1, dan juga tentunya tentang hukum dasar kimia ya, karena ada soal-soal hitungannya di materi sifat koligatif larutan. Baik, kita lanjutkan. Ini RPP-nya ya, KI 1, KI 2, KI 1 tentang ajaran agama, KI 2 tentang kehidupan sosial, KI 3 tentunya tentang pemahaman konsep pengetahuan, KI 4 yaitu tentang praktek ya, praktek dari KI 3-nya. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.1 yang menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yang di dalamnya ada penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik-titik, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kemudian pada 4.1-nya tentang keterampilannya yang menyajikan kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Indikatornya ini ada 3 indikator yang akan kita kami harapkan Anda bisa jelas ya, Bapak memahami. Ada 3 indikator yang pertama menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan, kemudian menentukan harga penurunan tekanan uap, perubahan kenaikan titik-titik ya, perubahan penurunan titik beku, kemudian tekanan osmotik, dan yang ketiga memahami dan memberikan contoh nyata di lingkungan sekitar dari sifat koligatif larutan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada ilustrasi gambar air yang dididihkan. Ini ada timbul pertanyaan ya. Air akan mendidih lebih cepat di dataran tinggi daripada di dataran rendah. Nah, tentunya saya ingin Anda nanti menjawab pertanyaan ini di akhir atau di tugas yang Bapak berikan. Ini tugasnya. Pertama, Anda menjawab pertanyaan mengapa air mendidih lebih cepat di dataran tinggi daripada di dataran rendah. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke kemolaran dan fraksi mol. Apa itu kemolaran? Kemolaran adalah merupakan pernyataan konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat pelarut
terlarut dalam 1 kilogram atau 1000 gram zat pelarut ya. Nah, kita bisa lihat rumus kemolaran, simbolnya M kecil, jumlah mol zat terlarut per 1 kilogram zat pelarut. Nah, ini bisa dikonversi lagi menjadi rumus lebih singkat. M sama dengan N dikali 1000 per P, atau bisa gram per mr kali 1000 per P. Nah, ini dijabarkan mol ini kalau dikonversi diuraikan ya, ini ya. Ini masih di kelas 10. Kemudian Pg ini adalah massa, satuannya gram. Kemudian P ini adalah massa pelarut, yang satuannya juga gram ya. Ini saya minta anak-anak konsep ini harus dipahami sejak kelas 10, dan tinggal kelas 12 dan kelas 11 kita melanjutkannya. Konsep-konsep ini atau rumus-rumus ini digunakan kembali untuk menghitung di pembelajaran kimia. Oke, hubungan kemolaran dan kemolaran. Nah, di sini ada perbedaan. Kemolaran itu simbolnya M kecil, rumusnya gram per mr kali 1000 per P. Kalau kemolaran M besar, gram per mr kali 1000 per P. Jangan melihat perbedaannya, ya, perbedaan rumus ini. Nah, ini ya, harus diperhatikan anak-anak, jangan sampai nanti salah rumus, ya, salah pemahaman konsep, atau juga gagal fokus. Nah, kemolaran dapat dikonversi lagi. Yang kemolaran ini dapat dikonversi menjadi kemolaran ya, dengan mengubah lebih dahulu volume larutan menjadi massa larutan. Jadi itu ya, volumenya dirubah jadi massa, jadi bisa dikonversi. Nah, seperti ini nanti. Massa jenis, ada massa jenis juga nih. Massa jenis atau rho sama dengan massa larutan per volume larutan. Jadi harus ingat massa jenis, kalau ada soal ada massa jenisnya harus kita gunakan dulu rumusnya untuk mencari massa jenis. Massa larutan dibagi atau per volume larutan. Oke. Bagaimana hubungan kemolaran dan persen massa? Persen massa adalah jumlah gram zat terlarut ya dalam 1000 gram massa larutan. Jadi persen massa zat terlarut, massa zat ya, massa zat A sama dengan massa zat A dibagi per massa larutan dikali 100%. Ini untuk menghitung persen massa zat A ya, massa zat A dibagi massa zat larutan dikali 100%. Harus diingat. Atau juga bisa persen MA ya, massa A dibagi massa per massa A ditambah massa larutan. Ini juga sama ya, bisa kita gunakan rumus pertama atau rumus kedua, ini sama ya, dikonversi saja sama ya. Jadi harus diingat, dipahami konsep ini. Contoh soal, kita punya contoh soal sebanyak 24 gram NaCl MR58 dilarutkan dalam 500 gram. Tentukan molalitas larutan NaCl. Kita lihat. Di sini diketahui dulu ya, gram massa NaCl-nya 23,4 gram. Kemudian ada massa jenis air itu 500 gram. Kemudian MR-nya ini 8,8. Ditanya molalitas, berarti M kecil. Nah, ini ya, jadi rumusnya seperti ini. Jadi massa jenis air tinggal dirubah jadi 0,05. Nah, hasilnya seperti ini ya. 0,8 mol. Oke, ini tolong dipahami contoh soalnya, kemudian cara penyelesaiannya dipahami. Nanti ada tugas ya, harus Anda kerjakan. Kemudian fraksi mol merupakan pernyataan konsentrasi suatu larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol total komponen larutan. Jumlah mol pelarut ditambah jumlah mol zat terlarut. Ilustrasinya seperti ini. Rumusnya mol zat pelarut XP, berarti ini fraksi mol pelarut sama dengan jadi mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Ini ya, ilustrasinya harus diingat. Ada juga fraksi mol zat terlarut, tinggal dirubah saja XT, NT, NP ditambah NT sama, pada dasarnya sama. Ya, ini rumus fraksi mol dengan simbol-simbolnya. Nah, total fraksi mol karena ini sama, jadi XP tambah XT sama dengan 1 ya. Oke, XP tambah XT sama dengan 1. Nah, contoh soal, kita lihat contoh soal hitung fraksi mol NaCl dan air.
Jadi fraksi mol NaCl dan air dihitung. Jika diketahui 14,6 gram NaCl dilarutkan dalam 50 gram air. Kita harus tahu mana mol terlarut, mana yang pelarut. Ya pastinya yang pelarut itu adalah air, yang terlarut adalah garam atau NaCl. Nah, ini ya. Tinggal kita masukkan ya. Yang terlarut ini berarti garam. Ya. Gram per ml sama dengan 14 gram per 58,5 ya. Karena N sama dengan gram per ml ya. Nah, ini air. Oke. Nah, baru kita masukkan rumus umumnya ya. Ini yang terlarut ya. Jadi kita cari dulu satu persatu XT-nya berapa ya. NaCl-nya berapa, N airnya berapa ya. Cari dulu satu persatu ya. Oke. Ini jelas ya. Mudah-mudahan jelas nih anak-anak, mudah-mudahan jelas, paham. Karena contohnya sudah jelas cara penyelesaiannya dengan rumus-rumusnya, dengan simbol-simbolnya. Nah, ini ya, X airnya 1 ya dikurang 0,029. Jadi 0,971 ya S ya pelarutnya. Oke. Latihan soal. Nah, ini saya minta dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom ya, di kelas masing-masing 10 MIPA 1 dan 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2. Tolong dikumpulkan ya, dipahami konsep-konsepnya, nanti dikerjakan. Oke, lanjutkan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tapi bukan pada jenis zat terlarutnya. Jadi tergantung pada jumlah partikelnya, ya banyaknya, ya kuantitasnya. Contoh, penambahan garam dan etilen glikol ke dalam air akan menyebabkan penurunan titik beku. Jadi kalau jumlahnya garam makin banyak dalam air atau etilen glikol, jadi akan mudah dingin atau cair ya, titik bekunya akan turun ya, titik bekunya akan turun ya, bukan naik ya, akan turun, dia akan berubah ya. Garam mungkin menyebabkan penurunan titik beku lah ya, biasanya contoh dalam kehidupan sehari-hari nanti kita buat es krim ya. Nah, sifat non koligatif larutan, contoh penambahan garam dan gula masing-masing akan memberikan rasa asin dan manis. Karena rasa tergantung pada jenis zat terlarut dan jumlah partikel zat terlarut, maka rasa termasuk sifat non-koligatif larutan. Jadi rasa itu termasuk sifat non-koligatif larutan. Karena mengapa? Karena garam dan gula ini sifatnya asin dan manis ya, semakin banyak yang terlarut, kalau asin garam semakin asin. Jadi hanya sifat non-koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan hanya berlaku apabila larutan tersebut bersifat encer dan zat terlarut tidak mudah menguap atau non volatil. Jadi ini sifat koligatif larutan berlaku bila larutan tersebut encer dan tidak menguap. Ya, itu sifat koligatif larutan bisa berlaku. Sifat koligatif larutan ini dibagi lagi jadi 4, ada penurunan tekanan kuat, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, kita buka, kita bahas satu-satu. Ya, sifat koligatif larutan nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelum kita bahas satu-satu, kita masuk dulu ke sifat koligatif larutan dan diagram tekanan dan suhu ya, H2O. Perhatikan, bisa kita lihat diagramnya, ada tekanan dan suhu ya, suhu horizontal, vertikal ke atas, kalau suhu horizontal. Ya, kita lihat. Nah, di sini ada simbol-simbol. Nah, oke. Kalau simbol ini pelarut murni ya, kita lihat. Ini simbolnya sama. Nah, ya. Ini tekanannya 0,6 atm. Oke, ini suhu padat. Ini ada fase-fasenya, padat, gas, cair. Nah, oke.
Nah, fasenya padat, fasenya gas. Sudah ada petanya. Ini adalah larutan, ya, larutan. Oke, reaction. Nah, itu titik TB, titik didih, perubahan titik didih, ya, perubahan titik-titik. Jadi sini kuku nih, ini ada kesalahan ya. Nah, ini bisa dilihat perubahan titik didihnya. Oke, ini titik bekunya, beku, kita didih. Nah, ini. Ya, oke. Ini kalau kurang jelas gambarnya nanti bisa dilihat di slide yang lainnya ya. Bisa dilihat di slide yang kalau kurang jelas. Oke. Tekanan uap, ini ada lagi tekanan uap adalah tekanan gas yang berada di atas zat cairnya di dalam tempat tertutup, di mana gas dan zat cair berada dalam keseimbangan dinamis. Jumlah partikel yang melepaskan diri dari fase cair ke fase gas sama dengan fase gas yang terangkap di permukaan fase cair. Jadi ini dia dinamis ya, sama, seimbang. Kemudian ada penurunan tekanan uap. Perubahan tekanan uap delta P adalah fenomena di mana tekanan uap suatu larutan lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut murninya. Ini konsep-konsep yang harus dipahami ya. Perbedaan-perbedaannya. Penurunan tekanan uap larutan. Kita masuk penurunan tekanan uap larutan. Ini ada ilustrasi seperti gambar. Nah, ya bisa kita lihat kesetimbangan tekanan uap larut murni dan kesetimbangan tekanan uap larutan. Ini bisa dilihat bagaimana bunyinya. Tekanan uap jenuh larutan, terutama uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Ya, ini konsep ya. Ini konsep tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Ini rumusnya ya. T sama dengan P0 kali Sp. Ya. Tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol, ya, fraksi mol dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni, ya. Jadi P sama dengan rumus penurunan tekanan uap larutan, P sama dengan P0 kali Xp. Ya, diingat. Nah, ini diagramnya. Pelarut murni, ya, tekanan uap pelarut murni ya, P0. Nah, ini larutannya. Oke. Ini tekanannya, tekanan uapnya. Ini perubahan tekanan ya, uap. Nah, ini ya P0 ke P ya. Penurunan tekanan dari P0, penurunan tekanan ke P disebut penurunan tekanan uap yang diberi notasi, ya, penurunan tekanan uap. Nah, rumusnya delta P sama dengan P0 dikurang P, ya. Tekanan dari P0 karena disebut penurunan tekanan uap. Oke. Contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ada kaitannya rumus-rumus sebelumnya. Oke. Ya. Nah, ini ya. Ditanya di sini tentukan tekanan uap larutan P, tekanan uap larutannya ya. Ini kembali lagi ke rumus yang XP tadi ya. XP tadi, kembalikan lagi XP air. Ya. Pelarut ini ya, maksudnya ini pelarut, XP ini pelarut. Ini kita cari dulu, baru mencari P0-nya ya. Ini dirubah karena di sini milimeter Hg, ya dibagi ini 76, satu ini ya tekanan ATM-nya ya 76 ya milimeter Hg. Nah ini ya, ini dikalikan 0,8. Oke anak-anak ya, dipahami konsep ini supaya nanti dapat mengerjakan soal-soal yang Bapak sudah siapkan. Kemudian penurunan titik beku larutan, titik beku. Nah, ini ya diagram penurunan titik bekunya. Oke. Ya.
Penurunan titik beku nulisannya adalah delta TB. Titik didih ini ya. Nah ini ya, bukan ini ya, TF, freezer. Ini bukan notasinya ini ya, ada kesalahan. Nah ya, titik beku, larutan diberi notasinya delta TF, harusnya ini delta TF. Jadi rumusnya delta TF sama dengan KF kali M. Ini bisa dirubah lagi rumusnya ini kalau dikonversi ya. Jadi delta TF KF kali G gram per P. Nah, kita lihat dulu nanti larutannya elektrolit atau tidak non elektrolit ya. Kemudian kenaikan titik didih larutan. Titik didih adalah adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Ini kenaikan titik didihnya. Oke, diagramnya. Ya. Oke, kita langsung ada titik didih. Berarti ini titik didih ya. Nah, delta TD. TB ya, benar. Ini delta TB. Titik didih. Ya, ini seperti ini ya. Rumusnya sama. Ini titik didih. Ya, delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB sama dengan KB, ini bisa diuraikan ya. Oke, lanjut. Dari rumusan penurunan titik beku larutan dan kenaikan titik didih larutan dengan molar yang sama berlaku rumus delta TB per KB sama dengan delta F per KF. Oke, ya, massa molekul relatif MR sama dengan KB kali gram per delta TB kali 1000 per P. Ya, untuk mencari massa molekul relatifnya kita gunakan rumus ini. Ya, kalau berdasarkan delta TB sama dengan KB, delta TF sama dengan KF. Ya, ini ya. Jadi ini harus diingat, dipahami anak-anak ya. Jangan sampai nanti salah ya. Salah untuk memasukkan rumus ya. Nah, ini ya. Jumlah zat terlarut. Ini rumusnya. Oke. Ini misalkan MR, ini zat berlarut ya, kira-kira bisa dipahami ya anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti ya, sehingga nanti bisa menyelesaikan soal-soal yang Bapak siapkan. Nah ini ya, ini rumus-rumus yang digunakan, ini contoh soalnya ya. Oke. Lewat. Nah, ini ya, tentukan titik beku dan titik didih. Nah, ditanyakannya ini ya. Titik didih, titik beku itu 0 derajat. Kalau titik didih 100 derajat Celcius. Tinggal kamu lihat perbedaannya cara penggunaan rumusnya. Kalau ditanya delta titik beku berarti 0 derajat dikurang negatif 1. Berarti kan kalau titik beku itu biasanya di bawah 0 ya. Negatif ya, setelah titik didih itu di atas ya, titik didih. Oke, ini ya titik bekunya, titik didih. Ini delta TB harusnya ya. Baik anak-anak ya. Oke, lanjut. Baik, ini contoh soal lagi. Beku ya. Delta TF. Ya. Oke, ya ini contoh juga soalnya, dilihat jelas-jelas. Ya, contoh-contoh soalnya tolong dilihat, dicermati, diketahui, ditanya, dijawab. Ya, harus ada urutannya kalau dalam pembelajaran eksak. Nah, ya. Mungkin tidak perlu Bapak jelaskan secara detail, Anda bisa melihat cara kerja ya menyelesaikan soal ini. Nah, kita masuk ke yang terakhir. Ini untuk tekanan osmotik larutan. Tekanan osmotik lambangnya V adalah tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan agar pelaut tidak berpindah dari lautan encer ke lautan pekat. Di mana nanti simbolnya V itu adalah tekanan osmotik, kemudian R, M itu adalah mulai lintasan lautan, R itu adalah tetapan gas ya 0,08206, jadi sudah resmi ya tetapan gasnya.
Kemudian suhu, ini suhunya harus dirubah menjadi Kelvin. 7 derajat Celcius. Nah, ini soalnya. Iya, ini soalnya dengan jawabannya kalau dipahami, simple, rumusnya seperti ini. Yang ditanyakan tentang tekanan osmotiknya. Masukkan saja rumusnya M, R, T. M ini yang ini ya. Nah, diuraikan M-nya. Ini kan M besar berarti molaritas. Nah, gunakan R-nya sudah ada ini, ya, ketentuannya sudah ada. T-nya ini 273 ya. 27 derajat kalau Kelvin ditambah Kelvin ditambah 273. Jadi jumlahnya derajatnya 300 Kelvin. Ya, satuannya ATM. Baik, nah ini soal-soal yang akan anak-anak kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan di Google Classroom, ya, di Google Classroom. Nanti anak-anak kerjakan di rumah. Dipahamilah konsep-konsep ini, ya, dipahami konsep-konsepnya. Saya ulangi, dikerjakan di Google Classroom, dipahami konsep-konsepnya. Ya, kalau nanti kurang jelas, kurang paham, ya, bisa tanyakan ke Bapak, ya. Atau juga mungkin kalau Anda ingin mengerjakannya sendiri tanpa tanya Bapak, Anda bisa menyelesaikan soal-soal ini, ya, dipersilakan, ya, lebih mantap. Baik, sifat koligatif larutan elektrolit. Faktor Van Hoff adalah faktor yang membandingkan jumlah ion dari larutan elektrolit terhadap jumlah molekul dari lautan non elektrolit. Ini faktor Van Hoff, ada contoh. Nah, ini ya. Jadi tentukan kenaikan titik didih lautan 17,4 gram K2SO4 mR dan menggunakan sempurna. Ini yang saya katakan tadi, untuk faktor Van Hoff ini kita harus mengetahui apakah K2SO4 ini termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit, ya. Ya. Untuk mencari I ini, jadi kita harus bisa menguraikan reaksi ionisasi. Ya, I ini didapat dari koefisien masing-masing ion 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, jadi delta TD sama dengan KD kali M dikali I, ya. Jadi ini I sama 2 ditambah 1 tambah 3. Oke ya anak-anak ya. Saya kira ini mudah dipahami ya untuk faktor Van Hoff. Tentukan kenaikan titik didih lautan 17,4 gram K2SO4 mR dan mengurai sempurna dalam 200 gram air dengan kenaikan titik didih molar air. Ini kalau dia ada elektrolit, berarti tambah faktor Van Hoff-nya. Oke, ini latihan soal ya, dikerjakan lagi latihan soalnya. Oke, anak-anak ya. Ya. Dikerjakan latihan soalnya, nanti dikumpulkan. Nah, ini nggak usah ya kuisnya. Kesimpulan, ya, kuisnya nggak usah ya, nanti kuisnya. Nah, kesimpulan dari pelajaran sifat koligatif larutan ini. Sifat koligatif larutan itu terbagi menjadi larutan non-elektrolit dan elektrolit. Kemudian non-elektrolit itu terdiri dari penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Sedangkan koligatif elektrolit itu tergantung dari faktor Van Hoff. Demikian anak-anak slide tutorial materi tentang fenomena sifat koligatif larutan di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan slide tutorial tadi yang Bapak sampaikan bisa Anda pahami, ya, bisa Anda mengerti, sehingga nanti Anda bisa menjawab soal-soal tugas yang Bapak sampaikan melalui tutorial ini. Dan tugas bisa Anda kumpul nanti melalui Google Classroom. Untuk anak-anak mungkin di kelas 11 Anda sudah masuk di Google Classroom, yang belum silakan
paham dan yang tidak paham. Demikian untuk tutorial kali ini, dan nanti kita akan ketemu lagi di tutorial kompetisi dasar berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.